Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka khayra hadzal yawm wa khayra fihi wa khayra ba'dahu. Wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ba'dahu. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. Bapak, saudara, sahabat yang melakukan Allah berfirman, "Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Maka berilah tazkir, peringatan, karena peringatan itu hanya berefek kepada orang yang beriman. Jadi kalau udah nggak ada rasa percaya, tidak ada efeknya, meskipun Al-Qur'annya suci. Ya, meskipun orang yang bicaranya bergelar ini dan itu, nggak ngaruh ya. Dan kita beruntung Allah memberikan kita rasa iman itu, alhamdulillah. Tema kita tentang talqin zikir. Kenapa harus ada talqin? Kenapa harus ada ijazah? Ijazah itu ijazah izin mengamalkan suatu zikir. Talqin itu secara bahasa Arab dari kata laqana yulaqinu talqinan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Artinya memberikan bimbingan zikir. Kenapa harus ada talqin? Karena kita ini rata-rata mengalami amnesia spiritual. Jadi roh kita ini lupa kalau kita dulu pernah bertemu Allah. Ada yang pernah ingat gak, Pak? Dulu ketemu Allah ada yang ingat gak? Kan gak ada yang ingat. Maka Allah utuslah Rasulullah, diutuslah nabi-nabi Allah. Para nabi, para rasul sudah pindah alam. Yang masih di alam ini siapa ya? Guru-guru kita, pewaris para nabi, para rasul. Nah, mereka lah nanti yang mengemban amanah untuk memberikan bimbingan zikir. Jadi talqin zikir, terjemahan bebasnya bimbingan zikir. Perlu dibimbing nggak Pak zikirnya? Perlu. Kalau nggak zikirnya nggak ada maknanya, nggak ada rasanya kalau nggak ada bimbingan. Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Itu sebenarnya semua sama. Ketika di musim haji Nabi mengatakan, "Khuzu anni manasikakum." Ambillah dariku cara-cara manasikmu, zikirmu, salatmu, ibadahmu. Artinya sama, walaupun perintahnya khusus haji, tapi untuk semuanya. Maka zikir harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak disebut berzikir kalau tidak mengikuti sunnah Nabi. Masalahnya sunnah itu diriwayatkan oleh para ahli hadis, ada yang diriwayatkan oleh ahli zikir. Ini beda. Standarnya juga beda. Ahli hadis itu punya standar. Orang yang meriwayatkan hadis kualitasnya harus thiqah. Thiqah ini artinya kredibel. Bagi ahli zikir bukan sekedar thiqah, terpercaya, bukan sekedar hafalannya bagus. Dia harus arif billah, wasil ilallah. Dia harus kenal siapa yang dizikirkan. Jadi beda standar. Ahli hadis cukup orangnya pinter, hafalannya bagus. Kalau ahli zikir nggak cukup,
Orangnya nggak mesti pinter-pinter amat, yang penting dia kenal siapa yang dia sembah. Mana yang lebih berat, Pak? Ahli hadis Pak, ahli zikir? Ahli zikir. Ini yang dilupakan banyak orang. Maka sanad atau silsilah zikir antara ahli hadis itu berbeda kualitas dengan ahli zikir. Ini sebagai contoh umum. Kita sholat pakai bacaan Al-Quran, Al-Fatihahnya riwayat Imam Asim yang diriwayatkan oleh muridnya Imam Hafiz. Jadi Quran kita ini, Pak, ini diriwayatkan, ini ada periwayatnya. Enggak ujuk-ujuk datang ke Pekanbaru begini, enggak. Maka disebut ya, biasanya ditulis di sini. Biriwayati Hafsin an Asim. Pada baca enggak? Enggak ya? Jadi Quran itu diriwayatkan. Tapi coba cek. Ini yang ngotot nih dengan tradisi ahli hadis. Kita harus meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ada yang harus dikritisi dengan standar ahli hadis, ada yang tidak boleh dikritisi dengan standar ahli hadis. Contoh, ini Imam Hafiz berguru kepada Asim. Imam Asim secara ilmu hadis riwayatnya dhaif. Kalau kita pakai standar ahli hadis, ini Al-Quran jadi dhaif nggak? Paham? Paham maksudnya? Mudeng nggak saya cerita? Nyambung saya cerita apa? Jadi ahli hadis itu mensyaratkan orangnya harus thiqah. Thiqah itu kredibel, hafalannya harus thabit. Imam Asim yang meriwayatkan bacaan ini, nah bacaan ini kan nandanya saya nggak tahu tadi baca Al-Qur'annya apakah itu diwakaf tadi atau saktah, saya nggak ngerti. Jadi kalau baca Quran versi Hafiz, bismillahnya dijaharkan, udah benar. Yang kedua, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu nafas. Jangan berhenti di tengah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gitu. Itu qiraat lain, itu riwayat lain. Jadi ini pun berhenti dimanapun Ahlul Quran meriwayatkan. Maaf, lupa minum tadi. Bismillah. Jadi teman-teman yang antum suka kajian hadis, ilmu hadis itu syai'un fannun mustaqillun. Itu disiplin ilmu yang khas. Standarisasinya tidak boleh diterapkan ke ilmu yang lain kecuali yang sesuai. Dalam bab Al-Quran saja tidak bisa diterapkan. Oke? Apalagi untuk talqin zikir. Itu udah beda langit dan bumi ilmunya. Siang malam bedanya. Maka tolong bagi para kritikus hadis jangan pakai standar itu. Kalau pakai standar itu, kita akan meninggalkan Al-Quran yang kita baca hari ini. Ya. Terus pakai standar apa? Ahli zikir. Ahli zikir ini boleh kita sebut ahli tasawuf, ahli tarekat. Malu ya, takut ya sebut tarekat ya. Orang hari ini malu nyebut tasawuf. Ya, masjid ini kayaknya udah insaf ini. Insya Allah ya. Saya di mana-mana itu dipesenin sama pengurusnya. Di sini enggak ya. Ustaz, jangan sebut-sebut tasawuf, Ustaz. Kenapa? Jamaah sensitif. Loh, jamaah ikut Ustaz atau Ustaz ikut jamaah? Bengong pengurusnya. Ya. Loh, kalau antum begitu, kapan jamaah naik pangkat? Ya? Kapan jamaah naik makom? Gitu-gitu aja ntar. Ya. Jadi saya menghimbau kepada semua pengurus masjid, kajian tasawuf dijadikan kurikulum. Kalau nggak masjid rame terus, Pak. Masalah Sayyidina rame, zikir keras rame, cuma kunut rame. Itu ada imam yang ditonjok kunut karena nggak ada tasawuf di situ. Tasawuf itu intinya akhlak.
Akhlak itu nggak mungkin kalau orang nggak adil dengan dirinya. Orang adil dengan dirinya baru muncul ketenangan di kolbu. Kalau udah tenang nggak mungkin nonjok orang. Ya. Ini cuma masalah kunut. Apalagi kalau imamnya zikir keras, oh bisa diteriak-teriakin ntar.